Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 4 November 2021, saya akan sampaikan satu rahasia besar mengenai ciri-ciri orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris di akhir zaman. Adapun cara penyelamatan Tuhan kepada jemaat-jemaatnya di akhir zaman, kepada gerejanya di akhir zaman, kepada domba-dombanya di akhir zaman, itu memiliki dua cara. Yang pertama itu dengan harpazo, itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua ini dengan cara lari, hilang dan lenyap, veogo. Kalau bahasa saya pengungsian, diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Itu di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudara, intinya untuk mencapai kriteria ini menjadi orang-orang yang diselamatkan dari bahaya masa antikris. Antikris itu begitu pemerintahan yang sangat kejam di dunia ini, yang akan menguasai dunia ini, menguasai seluruh dunia ini dengan aturan-aturan yang sangat kejam, sangat dipaksakan. Bahkan nanti itu menyangkut urusan jual beli, kemudian akhirnya bahkan akan timbul pemaksaan-pemaksaan yang begitu sadis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang akan diselamatkan dari bahaya masa antikris itu adalah orang yang seperti apa? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan ketika masa antikris itu terjadi adalah orang-orang yang bisa merobek keinginan hawa nafsu daging, merobek tirai kedagingan. Saudara, ini digambarkan kalau dahulu ketika tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Saudaraku, kemudian terjadilah sesuatu yang luar biasa. Pada saat terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, ada banyak orang yang dibangkitkan pada saat itu. Saudaraku, jadi dulu ada orang yang bangkit, ya saudaraku, nanti akan saya terangkan siapa-siapa itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari bahaya antikris, satu pemerintahan global dunia yang menciptakan aturan-aturan yang begitu mengikat, aturan-aturan yang nanti akan berkaitan dengan dunia jual beli, dan itu nanti memaksa dengan pemaksaan yang sangat sadis, saudaraku. Dan ini berlaku global, dan pucuk pemerintahannya nanti juga global, si antikris yang duduk di bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo sebagai pendahuluan kita akan baca Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53. Saudaraku, ini gambarannya dahulu. Sebelum terjadi sesuatu yang dahsyat, kebangkitan itu terjadi dulu seperti ini, saudaraku. Matius 27, 51, 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudaraku, jadi ini sebelum terjadi kebangkitan yang dahsyat, saudaraku. Di akhir zaman nanti juga begitu loh, saudaraku. Akan ada kebangkitan orang-orang kudus dulu, yang kemudian diikuti dengan diangkatnya tubuh-tubuh orang-orang yang mencapai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan. Seperti ditulis dalam 1 Korintus 15 itu, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Sesuai juga ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita yang masih hidup ini tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal.
Mereka akan dibangkitkan dahulu, saudara. Kemudian orang-orang yang hidup diubahkan. Itulah yang disebut masa, saudaraku, pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat itu sebelum terjadi kuasa kebangkitan, itu terjadi dulu perobekan tirai daging oleh Tuhan secara sempurna. Dan ini menjadi tonggak, menjadi kekuatan supaya nanti jemaat itu juga memiliki kuasa kebangkitan, bahkan kuasa keubahan, kuasa untuk diangkat. Jadi dengan usaha kita tidak akan bisa. Tetapi dengan kekuatan korban Kristus ini, kelemahan-kelemahan kita ini ditopang oleh kekuatan korban Kristus, sehingga kita bisa mencapai ruang Maha Kudus itu. Kita bisa mengalami sesuatu yang ajaib, diubahkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Sel-sel tubuh saudara itu nanti yang sakit akan diperbaiki tahap demi tahap. Bahkan nanti suatu ketika akan ada transformasi dari tubuh yang jasmani ini menjadi sesuatu yang supranatural, sesuatu yang dahsyat sekali itu, saudaraku. Makanya mulai sekarang harus dilatih, saudaraku. Dan caranya itu bagaimana? Dengan terjadinya perobekan tirai daging, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita tidak bisa sesempurna apa yang dilakukan Tuhan, tetapi paling tidak kita meneladani bagaimana harus merobek tirai daging. Jadi saya terangkan dulu ayat Matius pasal 27 51 sampai 53 ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi untuk terbukanya tirai Maha Kudus, untuk terjadinya transformasi dari tubuh kita yang betul-betul fana ini menjadi tubuh dalam dimensi supranatural yang luar biasa. Dalam tubuh kebangkitan itu perlu kuasa, dan kuasa itu terjadi lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita sebagai mempelai wanita, cinta itu nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Tuhan memberikan tubuhnya untuk kita, berkorban untuk kita. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merobek tirai daging, keinginan hawa nafsu daging ini. Saudaraku, ayo ayat 52 saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang telah meninggal bangkit. Jadi saat itu ada kuburan-kuburan yang terbuka. Ini secara letterlek ini juga terjadi pada saat itu. Banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, ayat ini hendaknya dicermati dengan betul-betul. Banyak kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak, saudaraku. Ini artinya tidak semua, saudaraku, tidak semua kuburan. Jadi ini tidak semua kuburan, saudaraku. Mungkin hanya kuburan di sekitar Tuhan Yesus Kristus dikuburkan juga, saudaraku. Tentunya yang utama pada waktu itu terjadinya di situ, atau di sekitar Israel pada saat itu. Saya tidak tahu persis siapa orangnya yang bangkit pada waktu ditulisnya Matius pasal 27 ayat 52 ini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saya tidak mengerti yang bangkit pada saat itu siapa-siapa saja, tetapi memang ada, saudaraku, tapi tidak semua, saudaraku. Tapi ditulis banyak pada saat itu. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, saudaraku. Banyak itu artinya tidak semua. Dan itu terjadi di sekitar kuburan Yesus, atau bahkan mungkin lebih luasnya ini di seluruh Israel pada saat itu. Jadi sekali lagi, saya tidak tahu persis siapa yang bangkit pada waktu yang hampir bersamaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini.
Tetapi yang jelas tidak semua orang kudus. Perhatikan ini baik-baik. Yang bangkit di dalam Matius pasal 27 ayat 52 ini, saudaraku, adalah orang-orang yang dikubur di sekitar Yesus, atau bahkan lebih luasnya bangsa Israel. Tetapi tidak semua orang kudus bangkit. Contohnya Daniel, saudaraku. Daniel itu dikatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 13 itu, saudaraku, disuruh menunggu sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman baru dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang bangkit di akhir zaman, 1 Korintus 15 ayat 52, itu jelas sekali ada, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, itu ada orang yang akan bangkit ketika menjelang Tuhan Yesus Kristus nanti datang. Saudaraku, jadi yang bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit pada waktu itu, saudaraku, itu dari yang kita pelajari itu adalah kuburan-kuburan yang ada di sekitar Tuhan Yesus dan lebih luasnya bangsa Israel pada saat itu, kuburan yang berada di sana, saudaraku. Dan itu tidak semua orang kudus, saudara, tapi memang pasti ada ya, firman ini nggak bisa bohong, saudaraku. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Pada saat itu ada kebangkitan. Saya nggak tahu siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan pada saat itu. Saya juga belum bertanya sama Tuhan, saudaraku. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya tidak ingin mencampuri hal-hal yang sedemikian merupakan prerogatifnya Tuhan. Saya nggak mau, saudaraku. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi pada saat itu memang ada orang-orang yang kudus yang telah meninggal itu bangkit ketika kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Tetapi nanti di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus Kristus mau datang, itu orang-orang mati dibangkitkan yang di dalam Tuhan, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 itu, saudaraku. Jadi tidak semua dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus itu bangkit, saudaraku. Di sini kita menjadi paham. Jadi Daniel itu juga bangkitnya di akhir zaman. Saudara bisa baca di Daniel pasal 12 ayat 13. Orang-orang kudus itu juga banyak yang bangkit di akhir zaman. 1 Korintus 15:52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17. Saudara, sekarang kembali kepada topik. Jadi siapa orang yang akan diselamatkan Tuhan dari bahaya karakma, bahaya antikris yang akan menindas bumi dengan aturan yang kejam, dengan peraturan-peraturan yang nanti akan sangat menyiksa orang-orang kudus? Sebab orang-orang kudus yang disebut orang kudus itu, orang yang di pelataran pun, saudaraku, itu disebut orang kudus, saudaraku. Orang yang percaya Yesus itu akan tertinggal, saudaraku. Nanti akan mengalami banyak derita pada saat masa antikris ini. Dan siapa yang diselamatkan pada saat masa antikris itu terjadi? Adalah mereka yang bisa meneladani Tuhan, merobek tirai kedagingan. Ya, kita tidak sesempurna Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan korban Kristus untuk bisa sempurna, untuk bisa mencapai kita itu diungsikan Theogo atau kita harpazo. Sudah, kita butuh kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri tidak akan mungkin badan ini mencapai kriteria yang sedemikian. Jadi, saudaraku, orang yang bisa diselamatkan oleh Tuhan ketika masa antikris itu terjadi, ini adalah orang-orang yang bisa merobek tirai kedagingan, merobek hawa nafsunya. Saudaraku, jadi ini merupakan puasa yang sesungguhnya, ya saudaraku. Jadi kita bisa belajar merobek keinginan daging. Seperti apa keinginan daging itu? Ini berulang kali saya sampaikan juga, tapi supaya saudara mengerti, karena kita bisa merobek keinginan daging ini juga bukan dengan cara instan, langsung semua kita bisa robek, kita kalahkan, nggak bisa. Kita harus satu persatu, saudaraku.
kalahkan keinginan daging ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Ada 15 keinginan daging yang harus kita robek, supaya nanti saudara itu ketika masa antikris terjadi, ketika tanda karakma 666 itu dipaksakan, saudara nanti akan diungsikan. Kalau sekarang ini belum ya saudaraku, belum karakma. Tapi nanti ketika tanda 666 itu betul-betul nanti diterapkan, masa antikris itu terjadi, si pembinasa keji itu menguasai dunia ini dengan aturan yang menindas, saudaraku, nanti saudara akan diungsikan atau bahkan saudara diangkat harpazo. Saudara, yuk kita akan lihat perbuatan daging yang harus kita robek itu seperti apa. Galatia 5, 19 sampai 21, 15 keinginan daging ini saudaraku. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Satu percabulan saudaraku. Ya, jangan cabul saudara. Kalau saudara ingin diangkat, itu jangan cabul. Kalau memiliki hasrat nafsu seksual ya dipenuhi dengan wajar. Saudaraku, jangan cabul. Karena ini membuat seseorang nanti tidak bisa diungsikan, apalagi harpazo. Kemudian yang kedua, kecemaran. Jangan cemar, saudaraku. Jangan menyukai kecemaran. Hidup kecemaran itu hampir sama juga dengan percabulan. Hanya ini lebih umum, saudaraku. Kemudian hawa nafsu. Ini banyak sekali hawa nafsu, ya saudaraku. Kemudian penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala itu nggak kelihatan. Yang diberhalakan orang kadang sekarang ini bukan patung. Kalau patung itu mudah sekali orang mengatasinya. Sekarang yang diberhalakan orang itu harta dan duit. Sudah jadi berhala yang disembah-sembah. Kalau sudah sama duit itu tunduk, taat, takluk. Manusia itu saudaraku, dia sudah diperbudak. Dia sudah mengalami pemberhalaan akhir zaman. Ya kalau cuma patung saudaraku, itu seperti kemarin saya sampaikan, kalau ada roh jahat masuk di dalam patung, berserap dalam nama Yesus, patungnya itu dihancurkan, sudah hilang. Tapi kalau coba saudaraku, roh jahat itu nyusupnya di duit saudara yang jumlahnya banyak, saudara, apa saudara bisa bicara seperti itu? Hancurkan dalam nama Yesus, bakar. Ya rugi saudara. Jadi makanya di dalam kekristenan, di dalam ibadah yang berpola tabernakel, yang berpola bait suci, kalau kita memiliki kekayaan, itu sebaiknya juga dikuduskan. Ada yang dipersembahkan bagi pekerjaan pelayanan, supaya hartamu itu menjadi tahir, tidak terpengaruh oleh kuasa kegelapan, supaya mengilhami saudara untuk berbuat baik. Sebab kalau harta itu tidak ditahirkan di mezbah Tuhan, harta itu mempengaruhi, berbisik untuk kita melakukan berbagai macam kejahatan loh saudaraku. Duit berbicara kepada seseorang, mengajak berzina. Duit berbicara kepada seseorang untuk beli ini beli itu yang gak bermanfaat. Saudaraku, seperti itu saudaraku. Oleh karena itu, di dalam ibadah yang berpola surga, kita harus mentahirkan berkat-berkat yang kita terima itu di mezbah Tuhan, supaya berkat yang saudara terima itu nanti membawa saudara, mengilhami saudara untuk melakukan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan hingga kesempurnaan. Sesudah penyembahan berhala, kemudian sihir. Saudaraku, berulang kali kalau orang itu suka sihir, saudara, kalau melihat adegan sihir itu di depan sendiri, tapi kalau kebaktian itu di belakang sendiri. Saudaraku, itu orang yang suka sihir. Kemudian perseteruan, sedikit-sedikit marah. Cari seteru itu senang, saudaraku, tapi cari sahabat itu kurang senang. Itu orang akhir zaman itu seperti itu. Dilihat sedikit dikira nantang, saudaraku, jadi berkelahi, saudaraku. Terjadi mungkin di jalan serempetan sedikit, saudaraku, jadi berkelahi. Roh kesabaran itu sudah nggak ada. Jadi perseteruan, saudaraku. Kemudian perselisihan. Perselisihan itu apa, saudaraku? Golek perkara kalau bahasa Jawa ini gitu, saudaraku.
Sudah benar temannya, sudah benar, dicari-cari saja salahnya, saudaraku. Bahkan ada orang yang nggak salah itu dicari-cari kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu karakter orang akhir zaman, saudaraku. Menyukai perselisihan, kemudian iri hati. Kalau tetangganya itu diberkati, bisa beli kulkas baru, televisi baru, mobil baru, itu jadi iri, saudaraku. Kemudian bilang, itu kan mobil murahan, saudaraku. Jangan begitu ya, saudaraku. Sebetulnya kalau tetangga diberkati atau teman diberkati itu ya ikut sukacita gitu loh, saudaraku. Ikut sukacita. Kemudian, saudaraku, setelah iri hati, amarah. Nah, ini dikit-dikit marah, saudaraku. Emosi, gebrok meja, saudaraku. Dikit-dikit, saudaraku, banting HP, saudaraku, dan lain sebagainya. Ini amarah. Amarah yang meledak-ledak. Kemudian kepentingan sendiri-sendiri, egois. Semuanya serba aku dan aku. Ya kalau dia itu begini-begini, tapi kalau aku ini pasti lebih, pasti begitu, saudaraku. Kemudian percidraan itu ingkar janji. Kalau ngomong itu meleto, bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Kemudian roh pemecah. Nah, sukanya memecah belah. Kalau melihat sesaat ada jemaat yang rukun itu dipecah belah, melihat ada hamba-hamba Tuhan rukun itu dipecah belah. Roh pemecah belah itu terjadi di akhir zaman. Kemudian kedengkian, kemudian kemabukan, kemudian pesta pora. Lah, sukanya pesta pora, saudaraku. Ya sudahlah, jangan seperti itu. Kalau saudara ucapan syukur, ya memberi ucapan syukur dengan penuh sukacita. Jangan sampai kepada unsur pesta pora, menghambur-hamburkan segala sesuatu yang gak bermanfaat. Itu pesta pora, saudaraku. Ini yang membuat orang tidak bisa terangkat ketika nanti Wahyu pasal 12 itu digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi ada 15 macam perbuatan daging, dimulai dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tadi saudaraku, itu satu persatu harus kita robek, kita kikis, saudaraku. Makanya ini berulang saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara mulai belajar merobek, menanggalkan keinginan-keinginan daging ini, supaya saudara nanti ketika Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-14 itu digenapi, saudara termasuk orang-orang yang diungsikan. Luar biasa lagi kalau saudara termasuk orang-orang yang harpazo, yang diangkat hidup-hidup. Saudara, ini luar biasa sekali. Untuk menjadi luar biasa itu, saudara perlu merobek tirai daging, saudaraku. Kalau dulu Tuhan Yesus merobek tirai dagingnya itu sampai mati di kayu salib, semua betul-betul sampai terobek habis. Tetapi kita, saudaraku, yang hidup di akhir zaman, kita akan bisa mencapai taraf itu karena kita berdasar pada kekuatan korban Kristus. Kita tidak akan bisa sempurna mengalahkan 15 macam perbuatan daging tadi kalau kita tidak melandaskan perbuatan kita. Saudara, apa yang kita lakukan itu di atas kekuatan korban Kristus, kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, betapa besar kasih Tuhan itu, yang dengan pengorbanannya menyempurnakan ketidaksempurnaan kita, sehingga kita nanti layak diungsikan, bahkan layak diangkat hidup-hidup menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bisa merobek keinginan dan hawa nafsu daging, itu barulah orang itu layak diungsikan, layak diangkat, layak beugo, layak harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah bisa merobek keinginan daging, keinginan hawa nafsu, itu saudaraku barulah tabir bait suci itu, kalau dahulu digambarkan itu seperti terbuka,
Shekinah glory, cahaya kemuliaan Allah itu akan memancar dalam kehidupan kita. Dimensi supranatural itu akan memancar dari dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha, kita belajar merobek 15 perbuatan daging tadi, maka akan terjadi transformasi sedikit demi sedikit, saudaraku. Badan kita yang fana ini, saudaraku, kalau kita belajar merobek keinginan daging, maka badan kita akan mengalami transformasi menjadi badan supranatural yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu ilmu yang dalam, saudaraku. Manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Jadi kalau saudara ingin sakti, saudaraku, ingin bisa seperti Elia mengalahkan Raja Ahab ketika balapan itu, saudaraku, Elia menang, saudaraku. Seperti ketika Filipus membaptis Sida-Sida dari Ethiopia, kemudian tiba-tiba dia lari, saudaraku, ke tempat yang jauh. Saudaraku, itu suasana Pheogo itu seperti itu. Saudaraku, saudara, untuk mengalami hal seperti itu, saudara harus belajar merobek keinginan daging. Apalagi saudara yang bercita-cita, yang merindukan supaya bisa harpazo, diangkat hidup-hidup. Saudara harus bisa betul-betul merobek keinginan hawa nafsu daging. Seperti tadi dicontohkan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan menyerahkan nyawanya, merobek kedagingannya secara sempurna. Kemudian terbelahlah, saudaraku, tabir bait suci Allah itu dari atas ke bawah. Kemudian nampak Shekinah glory. Kemudian kuburan-kuburan pun, saudaraku, seperti meletus. Kemudian orang-orang kudus ada yang bangkit, saudaraku. Itu karena kuasa kebangkitan orang-orang yang mampu merobek keinginan hawa nafsu daging. Jadi kalau ingin sakti, bahasa Jawanya sakti mondroguno, saudara harus belajar merobek keinginan hawa nafsu daging. 15 perbuatan daging yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu harus saudara pelajari. Satu persatu keinginan-keinginan daging ini harus saudara mulai tanggalkan, supaya badan saudara ini mengalami transformasi, supaya penyakit-penyakit saudara itu mulai dijamah, disembuhkan. Kalau saya mengajar seperti ini, saudaraku, tentunya saya mengalami, saudaraku, saya mengalahkan berbagai macam bentuk intimidasi iblis, berbagai macam bentuk sakit penyakit, saudaraku. Dan keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi untuk terjadinya sesuatu yang luar biasa, kita diungsikan Pheogo, kita diangkat harpazo. Diangkat itu terbang loh, saudaraku. Kalau kita pakai badan seperti ini, saudaraku, ini susah. Oleh karena itu kita harus pakai badan supranatural, badan rohani, badan tubuh astral, tubuh kebangkitan. Dan supaya kita bisa diubahkan dari sel-sel tubuh jasmani ini mengalami transformasi yang luar biasa menjadi badan astral, tubuh kebangkitan, kita harus belajar merobek tirai daging. Yang di sini ada 15 perbuatan daging yang nyata yang harus kita robek, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sudah pelajari ya ini nanti Galatia 5:19 sampai 21. 15 perbuatan daging itu belajar kita robek supaya nanti saudara itu layak untuk Pheogo, supaya saudara itu nanti layak untuk harpazo. Kalau saudara nggak bisa merobek tirai daging ini, ya saudara akan lekat dengan dunia ini. Saudara akan menjadi antek-anteknya antikris nanti, karena tidak bisa merobek keinginan daging. Akhirnya saudara memenuhi keinginan daging, memupuk keinginan daging, dan pemenuhan keinginan daging itu, saudaraku, disediakan oleh antikris di dalam supermarket akhir zaman yang canggih. Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 17 itu disebut Babel besar yang menjual berbagai macam keinginan hawa nafsu. Saudara bisa baca di kitab Wahyu pasal yang ke-18, ketika Babel jatuh di sana itu berbagai macam barang dijual. Saudaraku, barang yang merupakan
pemenuhan hasrat hawa nafsu manusia, keinginan manusia, keinginan percabulan, keinginan kecemaran, keinginan hawa nafsu itu semuanya dijual oleh market besar di akhir zaman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan nanti akses untuk memiliki kepuasan akhir zaman itu adalah tanda karagma 666. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah kita bisa merobek keinginan dan hawa nafsu daging, ini barulah kita layak untuk peugo, layak diungsikan, layak diangkat. Saudaraku, ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara, kita tidak akan mati semuanya. Ayat ini nggak mungkin bohong, saudaraku. Ini pasti terjadi. Dan ini terjadinya massal. Kalau dahulu itu satu-satu, saudaraku. Ada Henok, kemudian ada Elia, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu terjadi secara massal karena kekuatan korban Kristus. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, transformasi sekejap. Saudaraku, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Saudaraku, jadi begitu, saudaraku. Dibangkitkan dahulu nanti orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Makanya tadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, itu dulu sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan, ya. Saya tidak bertanya kepada Tuhan siapa orang-orang itu. Tentunya orang-orang yang ada di sekitar kuburan Yesus. Karena prajurit-prajurit pengawal-pengawal melihat saat itu. Tapi di catatan lain, mungkin di catatan-catatan sejarah lain, di tempat lain tidak mencatat hal ini. Jadi itu terjadi di sekitar kuburan Yesus, bahkan mungkin di sekitar Israel. Saudaraku, dan saya tidak bertanya kepada Tuhan siapa yang dibangkitkan pada saat itu, tapi yang jelas memang ada, sebab ayat firman Tuhan itu nggak mungkin bohong. Tetapi di akhir zaman itu, saudaraku, pada waktu bunyi nafiri terakhir, nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubahkan. Ya, kalau kita masih dalam satu ayat, ada lagi 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, saya bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini juga nggak mungkin bohong, saudaraku. Jadi mereka yang mati akan lebih dahulu bangkit. Kita nanti akan melihat kuburan-kuburan itu terbuka, orang-orang kudus itu dibangkitkan. Tapi orang-orang lain yang di dalam kesesatan pada saat itu nggak bangkit. Bangkitnya nanti di akhir kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu pasal ke-20, itu nanti orang-orang lain yang di dalam kesesatan itu bangkitnya nanti ketika mau menghadap pengadilan tahta putih. Tetapi saudara, orang-orang kudus itu akan bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Sebentar lagi yang akan kita jelang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi yang saya tekankan kali ini, supaya badan saudara itu mengalami keubahan dari hari ke hari, sel-sel tubuhmu itu mengalami keubahan dari hari ke hari,
yang memiliki keluhan-keluhan penyakit itu mengalami zaman-zaman Tuhan dari hari ke hari. Saudara harus belajar mulai merobek keinginan daging. Saudaraku, sebab keinginan daging itu kalau ditelusuri ujungnya maut. Satu ayat dikatakan begitu, saudaraku. Kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, saudaraku, di dalam Galatia pasal 5 tadi, saudaraku, itu keinginan daging itu ada 15 perbuatan daging. Itu yang harus kita robek. Kalau kita ingin belajar bertransformasi menjadi tubuh astral, supaya kita belajar bertransformasi, sel-sel tubuh kita itu mulai kita perkenalkan dengan dunia supranatural, supaya mengalami jamahan-jamahan luar biasa. Saudara harus belajar akan hal ini. Saudara, ini pengajaran kitab Wahyu yang akan membawa saudara itu nanti Theogo diungsikan ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang, ketika Wahyu pasal 12 ayat 6 digenapi. Bahkan kalau saudara mencapai kriteria ruang Maha Kudus, saudara akan diangkat hidup-hidup. Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, jadi ada sedikit perbedaan ya saudaraku antara orang yang diungsikan dengan orang yang nanti diangkat hidup-hidup. Itu beda. Saudaraku, sedikit beda. Yang diangkat hidup-hidup di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu adalah orang yang memiliki karakter anak laki-laki. Itu seperti apa tuh saudaraku? Orang-orang yang dari mulutnya itu dipercaya benih firman Tuhan. Orang yang dari mulutnya itu dipercaya untuk meluncurkan, untuk menaburkan benih firman dari mempelai pria surga. Itu orang-orang yang berkarakter anak laki-laki. Inilah nanti yang akan mengalami harpazo, saudaraku. Orang-orang yang dari mulutnya ini kaya pembukaan rahasia firman Tuhan. Orang-orang yang dari mulutnya keluar pedang firman Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang seperti Henok, seperti Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Belajarlah mengalami transformasi besar-besaran dalam hidupmu. Kita belajar mengalami keubahan dari tubuh yang betul-betul lemah ini menjadi tubuh astral, tubuh supranatural, tubuh kebangkitan, di mana nanti ketika Wahyu pasal 12 digenapi, paling tidak kita diungsikan. Teristimewa kita bisa di harpazo. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.